Oke guys, hari ini kita akan buat tutorial menyeting atau membuat STB menjadi sebuah server portable di rumah atau NAS ya. Daripada kita membeli NAS yang sudah jadi sangat mahal sekali, maka kita akan buat memanfaatkan dari STB yang ada di rumah kita ya. Dan STB ini juga selain bisa dibuat untuk NAS, ini juga bisa dibuat untuk mining juga ya, bisa untuk menghasilkan dolar ya, walaupun nggak besar tapi cukup ya, sangat cukup sekali. Ini saya coba klaim dulu, ini sudah berjalan beberapa hari ya. Cuma kebetulan hari ini saya cek. Nah, saya atau OS-nya ini lagi trouble ya. Kemarin ada updatean, saya coba update, ternyata dia stuck di pertengahan ya. Pas mau nginstal, makanya kebetulan karena stuck, jadi saya buatkan tutorial saja untuk konten yang udah saya janjikan beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu. Sebenarnya ini gampang sekali ya untuk install NAS atau Casa OS ya. Saya pakainya Casa OS ya. Anggap kita mulai dari Anbian ya, dari Anbian Linux ya. Saya anggap kalian sudah install Anbian Linux-nya. Ini saya sudah terinstall ya. Saya login dulu. Oke, ini sudah masuk ke Ambian Logiknya ya, Amlogiknya. Ini sebenarnya simple ya, tinggal kopas-kopas saja, termasuk nanti zero tier-nya juga udah saya ketikin di notepad ya, nanti tinggal kopas. Tapi kayaknya ini zero tier ini sebenarnya sudah aktif ya. Sebelumnya zero tier sudah aktif, sudah berjalan normal, sudah bisa diakses di luar jaringan lokal ya, jadi bisa di mana aja, bisa pakai HP, bisa menggunakan jaringan SIM card ya. Dan ini juga sedang berjalan ya ininya miningnya ya atau sharing datanya ya, ini lumayan nih. Pound sudah dapat 1,3 ya, dan penggunaan traffic datanya setengah giga ya, walaupun pelan tapi pasti. Oke, kita kembali lagi ke Casa OS ya. Ini kita tinggal copy paste aja ya. Jadi buka aja di Casa OS atau ketikin di Google Casa OS, nanti dia muncul linknya, langsung diklik aja. Terus ini di copy, langsung pastekan ke Amlogicnya ya atau ke STB-nya ya. Oke, enter ya. Kita tunggu nanti ada pilihan, kita tinggal ketik nomor satu aja, enter, oke. Nah, biasanya ini akan lama ya prosesnya, tergantung dari kecepatan internet. Nanti paling kita cut aja ya, kita potong aja biar nggak terlalu lama durasinya ya. Ini kurang lebih kalau nggak salah sekitar 10 sampai 15 menitan ya. Nanti kita cut aja ya, atau kita percepat. Oke, lumayan sudah ada proses tambahan ya. Karena ini mungkin apa namanya tuh nginstal ulang ya. Kalau misalkan dari nol sama sekali sih biasanya agak lama ya. Kebetulan ini sebelumnya sudah berjalan ya Casa OS-nya. Cuman kemarin saya restart, ternyata dia ngeblank, jadi kita buatkan tutorial aja sekaligus ya, sekalian. Kalau misalkan dari nol banget sih biasanya agak lama, tapi ini juga nanti kita cut aja kalau kelamaan ya, biar nggak makan durasi. Untuk link-link aplikasi penghasil dolarnya nanti saya cantumkan di link di kolom deskripsi ya. Jadi yang mau ikut install bisa gunakan link di bawah atau di kolom deskripsi ya. Karena kalau menggunakan link yang saya kasih itu biasanya dapat bonus beberapa dolar ya. Kalau untuk pakai SIM itu kalau nggak salah dia dapat bonusnya tuh 3 dolar ya apa 5 dolar, saya lupa ya. Yang ini juga dapat bonus nanti sekitar
$5 ya, saya lupa ini tuh, bonus-bonusnya itu ya, karena saya nggak terlalu merhatiin ya. Oh, oh ini udah hasilnya seperti ini ya, lumayan. Oke, kita kembali lagi. Oke, masih berjalan ya. Prosesnya sangat mudah sekali, sangat simpel, tinggal copy paste. Nanti setelah cas OS-nya ini aktif, baru kita install zero tier ya, install zero tier sama mengaktifkannya. Tapi kayaknya sih ini udah aktif ya zero tier-nya ya, karena sebelumnya sempat saya install zero tier juga ya. Tapi sangat-sangat mudah sekali. Nanti link-linknya saya simpan juga di kolom deskripsi. Manfaat dari NAS server ini atau server portable ini, kita bisa menyimpan data-data di lapangan langsung ke server kita tanpa harus berlangganan ya. Dan harddisknya juga atau memori internalnya atau kapasitas penyimpanan bisa kita upgrade atau ekstrim menggunakan NVMe ya. Kebetulan kalau yang saya pakai sih NVMe ya, bisa pakai SD juga ya, SSD juga bisa atau NVMe juga bisa. Oke, ini sudah aktif ya. Nah, ini IP-nya ya, ini IP yang ada di NAS ya atau di server dan ini nah 192. Kebetulan sebelum diinstal ulang ini ngeblank, coba kita refresh ya, mudah-mudahan dia udah normal ya. Kita cek, mudah-mudahan normal. Oke, ini sudah normal ya. Dan kalian juga kalau udah install ini nanti masuknya seperti ini ya, nanti tinggal login aja. Kebetulan ini saya sudah login ya. Kalau misalkan belum login nanti tinggal bikin akun aja. Nah, ini udah bisa ya. Ternyata saya hanya install ulang aja di OS-nya ya. Kalau untuk sistemnya ini sudah aktif ya. Dan internalnya ini lumayan gede ya penggunaannya, karena ini gede itu karena kemarin saya sempat melakukan update ya, jadi update-nya ini masuk ke internal STB ya. Nah, untuk penyimpanan data ini mirip-mirip apa video, foto dan lain-lain, ini bisa langsung kita masukkan ke hard disk eksternal ya atau ke memori eksternal. Yang saya pakai ini NVMe ya, NVMe kapasitasnya 500 GB. Ini udah saya merger sama internal dari STB. Jadi nanti kalau misalkan mau menyimpan file-file, dia otomatis masuk ke eksternal ya, masuk ke NVMe ya. Contohnya seperti ini ya, kita masuk ke galeri. Oh ini kosong ya, ada di, bentar ya saya cek. Salah. Ngebukanya dari sini ya nanti. Oke, kita ulang lagi. Kita masuk ke file. Coba kita datanya ini masih ada enggak ya? Oke, ini ada sepertinya. Oh, ternyata ini harus ini juga ya, harus disinkronkan dulu ya ke harddisk eksternal. Kita tes dulu sekali lagi, kita refresh dulu ya. Kita merger dulu. Tapi ini sih sepertinya udah merger ya. Kita mergerin dulu. Oke, merge storage. Nah, ini adalah NVMe ya, atau hard disk eksternal. Kita jangan lupa klik dulu merge storage, kita submit. Oke, running restart. Oke, restart ya, kita restart dulu. Jadi kalau sudah di merger, dia akan otomatis penyimpanannya tersimpan di harddisk eksternal ya atau NVMe ya, SSD ya. Kalau misal kalian STB-nya gede sih nggak perlu lagi eksternal ya, tapi kalau misalkan internalnya terbatas,
Ya kita tinggal extend aja ya, extend menggunakan harddisk eksternal bisa, atau SSD, atau SD apa NVMe ya. Dari NAS ini juga kita bisa install yang ini ya, saya ingetin lagi, bisa install Saling Manage ya untuk menghasilkan dolar ya. Cuman nggak bisa terlalu banyak ya. Ini juga saya belum install eh, Verus ya, Verus Coin atau Mining Coin kita nggak install dari NAS karena internalnya terbatas ya. Kecuali kalau kita nggak install NAS ya, STB-nya tidak dijadikan NAS, kita bisa install Verus Coin, Pounce, Packet Stream, eh, apa itu Packet Share ya. Kalau dulu sih tambah satu lagi Honeygain ya, cuman Honeygain dia jaringan internetnya terbatas ya, sering error jadi mirip-mirip Pounce ya. Kalau Pounce ini dia satu jaringan hanya satu device ya. Oke, ini juga karena eh, servernya lagi restart, jadi dia non aktif ya, tidak aktif ya. Tapi nanti kalau cas OS-nya atau servernya dia sudah menyala, sudah jalan, maka aplikasi-aplikasinya dia berjalan ya. Oke, dia agak lama ya ngerestartnya. Nanti kita cut lagi ya, supaya tidak terlalu kepanjangan. Oke, untuk setting hard disknya ini sepertinya kita harus dari awal ya. Cuman kebetulan ini hard disknya saya masih ada data. Paling nanti untuk merger ya, tutorial merger storage-nya nanti di video yang berikutnya lagi ya, karena saya harus memindahkan dulu data-data yang sudah tersimpan ya. Nanti kita buatkan tutorial cara memerger atau menggabungkan harddisk eksternal dengan internal dari NAS ini sendiri ya. Karena ini dari eksternal ini udah ada data ya, data-data saya, jadi saya harus pindahkan dulu karena nanti untuk menggabungkan dengan internal storage ini harus ada format ulang di sistem casa OS-nya ya. Jadi kalau ada format ulang, otomatis data akan terhapus ya. Dan ini juga sebenarnya ini apa namanya itu, aplikasinya sih sudah ada ya di dalam NAS-nya. Ini tinggal di ini aja ya, tinggal di restart aja ya. Nanti kita cek di sini docker ps. Oke tuh, ini ada excited ya, ini tinggal di restart aja. Salah satunya misalkan contoh pounds ya. Oke, ada satu lagi, ini saya pounds itu yang ini ya. Oke ya, biasanya kalau sudah di restart aplikasinya dia akan berjalan. Oke tuh ya. Kalau aplikasinya dia berjalan, dia up ya, up sama halt, halt ya. Kalau excited ini dia keluar dari running ya, jadi dia tidak berjalan. Biasanya sih seperti itu ya. Kita coba cek dari dashboard ya. Dia baru restart, sudah jalan belum ya? Kita cek dulu. Oke, ini sudah jalan ya. Ini Rasbi. Jadi ini suka bergantian ya, mana duluan yang kita restart ya. Karena dua-duanya saya restart di dalam satu jaringan dia tidak aktif ya. Jadi hanya satu jaringan, satu device ya. Jadi saya coba dua dijalankan, ternyata hanya satu yang aktif ya. Oke, untuk install Casa OS-nya ini sudah beres ya. Paling nanti untuk merger dari apa namanya itu, dari harddisk eksternal ke gabungin ke harddisk internal di konten berikutnya ya, karena ini saya harus pindahin dulu secara manual data-data yang di dalam harddisk eksternalnya, nanti supaya kita bisa buat tutorial menggabungkan
eksternal dengan internal. Oke. Eh, Cukup dulu ya untuk tutorial bikin NAS. Ini sangat simpel sekali. Dari Ambient Linux kita hanya copy paste casa OS eh, dari webnya. Seperti tadi ya, ini casa os.io, nanti klik, nanti muncul seperti ini, nanti tinggal copy paste aja. Nah, ini copy paste ya, nanti saya simpan link ininya ya, link installernya ya, saya copy di sini ya, termasuk membuat zero nya. Nanti zero nya gabung sama merger ya. Nanti untuk zero nya di konten berikutnya, biar nggak terlalu panjang yang konten yang sekarang ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye.